정이 없는 시간이 약간은지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉은 언제나 너에게 고잉. Tahu teman-teman, pendekatan pembelajaran berperan penting dalam menentukan kesuksesan dan keefektifan suatu proses pembelajaran. Halo, saya Mira Nabila. Kembali lagi menemani Anda bersama video keempat dari mata kuliah belajar dan pembelajaran, yakni pendekatan pembelajaran. Mari kita bahas. Apa itu pendekatan pembelajaran? Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu titik tolak yang menentukan kesuksesan pembelajaran. Dalam pendekatan pembelajaran terdapat strategi dan metode yang digunakan guna mencapai keefektifan dan keefisienan yang sesuai demi keberhasilan belajar dan pembelajaran. Tahukah teman-teman, dalam pendekatan pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan, yakni yang pertama, pendekatan yang berorientasi pada siswa, dan yang kedua, pendekatan yang berorientasi pada guru. Dalam strategi, ada 4 hal utama yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah mengidentifikasi dan menetapkan kualifikasi dan spesifikasi. Yang kedua, menetapkan dan memilih jalan pendekatan. Yang ketiga, yakni menetapkan dan memilih jalan-jalan yang akan ditempuh. Dan yang keempat, mempertimbangkan dan menetapkan tolak ukur. Salah satu upaya penting yang dilakukan guna mencapai tujuan pembelajaran telah ditetapkan adalah dengan menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan materi dan konteks atau tujuan pembelajaran yang diharapkan. Adapun metode pembelajaran ini terdiri atas banyak sekali metode. Di antaranya, kita mengenal metode ceramah, metode kerja kelompok, metode diskusi, metode tanya jawab, metode kerja lapangan, metode kerja laboratorium, dan lain sebagainya. Tahukah teman-teman, pengorganisasian peserta didik merupakan salah satu hal penting yang perlu untuk diperhatikan. Hal ini harus memperhatikan situasi dan kondisi serta keadaan peserta didik. Pengorganisasian yang tepat akan membantu peserta didik untuk tidak merasakan jenuh dalam menjalani proses belajar dan pembelajaran, sehingga hal ini akan mencapai tingkat kesuksesan dalam tujuan yang telah ditetapkan dalam proses belajar dan pembelajaran. Mari berkenalan dengan berbagai macam jenis-jenis pendekatan pembelajaran. Yang pertama ada pendekatan quantum teaching. Pendekatan quantum teaching adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan interaksi di tengah-tengah momen belajar siswa untuk mencapai kesuksesan pembelajaran. Yang kedua adalah pendekatan multiple intelligence, atau pendekatan yang memandang siswa atau seorang peserta didik sebagai orang yang memiliki beberapa kompetensi atau kecerdasan, sehingga salah satu kompetensi ini harus lebih diasah sehingga menjadi sebagai hal yang handal atau menjadi hal yang dikuasai oleh peserta didik. Selanjutnya, yang ketiga ada pendekatan e-learning. Pendekatan e-learning bukanlah pendekatan yang asing lagi bagi kita. Pendekatan e-learning adalah pendekatan electronic learning atau pendekatan elektronik yang berbasis teknologi berupa komputer atau media lainnya. Di era modern ini, kita seringkali menggunakan teknologi sebagai bagian dari belajar dan pembelajaran. Selanjutnya, yakni pendekatan belajar aktif atau active learning, yakni pembelajaran yang mengutamakan partisipasi siswa dalam kegiatannya. Hal ini dapat berupa diskusi kelas, diskusi kelompok, eksperimen, demonstrasi, dan lain sebagainya. Nah, pendekatan pembelajaran ini berperan penting guna meningkatkan cara berpikir, tingkat berpikir siswa, berpikir analitis, krisis, dan melatih keterampilan siswa.
Selanjutnya, yakni pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang menekankan keterlibatan siswa dalam mencari, menemukan, dan menghubungkan antara materi pembelajaran dan kehidupan sehari-hari. Hal yang utama yakni mengalami pengalaman langsung dan menerapkan pengetahuan yang telah didapatkan ke dalam kehidupan atau dunia nyata. Selanjutnya adalah pendekatan berbasis masalah. Pendekatan pembelajaran berbasis masalah adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah yang ditemui di dunia nyata sebagai sarana untuk belajar, terutama dalam rangka agar siswa mampu menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, pendekatan belajar kooperatif, yakni pendekatan belajar berbasis kelompok-kelompok. Siswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Pendekatan belajar ini digunakan guna meningkatkan kemampuan siswa dalam bersosial dan bekerja sama dalam suatu kelompok. Baiklah teman-teman, demikianlah berbagai macam pendekatan-pendekatan pembelajaran yang telah kita bahas bersama. Nah teman-teman, setiap pendekatan pembelajaran ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Karena itu penting bagi seorang pengajar untuk memperhatikan kelebihan dan kekurangan ini dalam memilih pendekatan mana yang ingin digunakan, terutama menyesuaikan pada konsep materi yang diajarkan serta tujuan pembelajaran yang diharapkan. Sekian dari saya Miranda Bella, sampai jumpa kapan-kapan lagi. 버스 안에서 going 이불 속에서 going going은 언제나 너의